Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahu azim. Abadal mukarramin wal muhtaramin, para sakidah, para sesepuh, segenap hadirin yang saya muliakan, wabil khusus akhina al-mahbub Ustaz Andi Muhammad Siddiq, dan juga orang tua kita Bapak Haji Asmari yang hadir, dan Ustaz Haji Thayyib, seluruh para asatidzah, para sesepuh yang hadir. Mohon maaf Al-Fakir tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa mahabbah al-azim kami kepada beliau-beliau. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya dalam sehat walafiat, Allah berikan keberkahan hidupnya. Tak lupa pula orang tua kita Bapak Husin yang sedang bernaung sehat, kita doain semoga Allah berikan kesehatan, amin. Allah berikan kesembuhan, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus keluarga besar almarhum Bapak Haji Muhammad Isnis bin Haji Muhammad Thayyib, wabil khusus Ibu Haji Fatma beserta putra-putranya, Pak Ustaz yang dikenal Bapak Jokai dulu, Iwan, ya Iwan, doakan semoga menjadi anak yang salihin, senantiasa bakti dan taat kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang saya muliakan, Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menghukumkan alla ta'budu, jangan kau menyembah illa iyyahu, kecuali kepadanya, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Bakti sama orang tua begitu tinggi sampai Allah menggandengkan, ya, Allah ta'budu, jangan kau menyembah kecuali kepadanya, berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Seorang anak walaupun dia sudah menikah, khususnya laki, tetap harus bakti sama orang tuanya. Kecuali seorang wanita apabila telah menjadi istri, maka dia harus bakti kepada suaminya, bukan orang tuanya lagi, kepada suaminya. Kalau seorang anak laki dia sudah menikah, tetap kewajiban bakti sama orang tuanya. Alhamdulillah malam hari ini keluarga besar almarhum Bapak Ahmad Idris membuatkan haul. Ini salah satu tanda bakti anak-anaknya cinta kepada orang tuanya, dibuatkan haul yang semacam ini. Karena orang yang sudah meninggal dunia, ayahnya sudah tiada, salah satu jalan bakti kepada orang tuanya adalah mendoakan, meminta ampun, dan mensedekahkan. Malam ini kumpul tiga-tiganya, kita beristighfar, kita berdoa, baca khatmul Quran, kita hadiahkan pahalanya untuk almarhumin, wabil khusus yang buatkan haul, dan nanti keluar kembali dengan, nah itu sedekah, niatin pahalanya buat orang tua. Para jamaah sekalian, apabila orang tuanya masih hidup namun tidak dapat dia menggapai surganya Allah Ta'ala, itu orang yang hina. Raghibah ampun, sungguh hinalah orang yang mendapatkan kedua orang tuanya sudah tua atau salah satunya, tapi dia tidak masuk ke dalam surga. Artinya dia tidak bakti kepada kedua orang tuanya yang menjadikan sebab masuk surganya Allah Ta'ala. Seorang anak, lebih-lebih orang tua hidup masih ada sakit, dicontoh Pak Puji, sakit, ini anaknya kudu bakti
sama orang tua. Jangan merasa capek ngurusin orang tua. Jangan pakai ngomong begini, gantian dong lu ngurusin, masa gue mulu. Jangan kayak gitu. Kalau perlu berebut, deh gue jagain, gue aja. Begitu. Ada sebuah dalam kitab Irsyadul Ibad, Allah wahyukan kepada Sulaiman, Idham ilal bahar, pergilah ke tepi pantai. Ya, taruh aja, kau akan melihat keajaiban. Berangkat Nabi Sulaiman ke tepi pantai bersama jin, ya, dan manusia. Tengok kanan, tengok kiri, nggak ada apa-apa. Ya. Allah selalu benar dalam menyampaikan wahyunya. Hai jin, coba kau nyeluk ke laut. Ada apa kau? Nyeluk, jin. Lapar, nggak ada apa-apa. Kau silam lagi, lebih dalam lagi kau alibat, nggak ada apa-apa. Akhirnya As bin Barhaya nyelam ke dalam, tiba-tiba keluar, dia bawa satu bola kristal, ya, yang sangat indah. Di dalamnya ada seorang pemuda yang lagi sholat. Setelah selesai sholat, Nabi Sulaiman ucapkan salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai pemuda, gerangan apa kau di dalam ini berada dasar laut? Ya Nabi Allah, saya punya dua orang tua. Yang satu lumpuh, yang satu lagi buta. Masya Allah, kedua orang tuanya sakit, yang satu matanya buta, jalan kudu ditutup, yang satu lumpuh, ngapain aja kudu digeblok. Tapi ini pemuda, saya berkhidmat melayani orang tua saya 72 tahun. Ada nggak di sini? Hah? Ada nggak punya orang tua sakit 1 tahun? Nggak ada. Sebulan aja udah mulai capek banget ngomong. Gantian ngomong bang, gua buruk nih. Ya Allah, itu namanya durhaka kayak gitu. Berebut mestinya sama orang tua. Jangan pakai berasa capek. Kenapa? Mahabbul walidain ala walidika. Qala huma jannatu wa nar. Bertanya seorang laki kepada Rasulullah, apa hak kedua orang tua terhadap anaknya? Huma, kedua orang tua itu surgamu dan nerakamu. Betapapun ibadahnya seseorang hebat, sodakonya hebat, berjihadnya hebat, tapi dia menyakiti hati orang tuanya nggak redha terhadap dia, jangan harap baunya surga. Di zaman Rasul ada yang namanya Alqamah, kasirul ijtihad, kathirul shadaqah, banyak sodakohnya, banyak jihadnya, banyak puasanya, rajin sholatnya. Namun ketika sakratul maut, lidahnya keluh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Keluh lidahnya nggak bisa. Kirim Rasulullah utusan, ya Rasulullah, Alqamah sakratul maut, namun lidahnya keluh nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasul tanya, ya, Rasul kirim dulu. Sayyidina Ammar bilang, coba takdirkan, ajarkan kalimat la ilallah. Kagak bisa juga, lapor ke Rasul, kagak bisa Alqamah. Kata Rasul, apakah dia masih punya kedua orang tua? Ya Rasul, qad mata abu, bapaknya udah meninggal, hanya tinggal ibunya aja sudah lemah. Kata Rasul, kalau ibunya bisa kemari, ya bawa kemari. Ya, kalau tidak saya ke sana, Rasul. Lapor kepada ibunya Alqamah, sayalah yang harus ke sana kepada Rasul. Wah ibu, gerangan apa? Si Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Rasul, dia rajin sholat, rajin puasa, banyak sedekah, tapi dia menyakiti hati saya, lebih mengutamakan bininya daripada saya. Masya Allah, ya. Ama bininya takut banget, ama maknya berani nyakitin maknya, ya, mengutamakan istrinya daripada saya. Saya nggak redo, kata ibunya. Oh,
maafkan anakku. Tidak, saya tidak rela air susu saya. Saya bilang, ambil kayu bakar. Ya Rasul, buat siapa kayu bakar? Ya, kata Rasul, api neraka lebih panas daripada api dunia. Ya Rasul, kalau gitu saya maafkan anak saya ikhlaskan, saya ridhokan, saya persaksikan kepada engkau, kepada seluruh malaikat, kepada yang hadir, aku ikhlaskan, aku ridhokan anakku Alqamah. Saya bilang, coba lihat Alqamah sampai depan rumahnya terdengar baru la ilaha illallah, baru bisa Alqamah. Kata Rasul, terhijabnya Alqamah keluh lisannya saat itu karena ibunya murka. Begitu ibunya meredhokan, terlepaslah kesulitan, bisa ucapin. Kita punya orang tua semuanya, ya. Huma jannatu wa naru. Kedua orang tua kita adalah surga dan neraka. Malam tahajud, sholat berjamaah, ngaji, baca Quran, tapi pagi-pagi nyakitin emaknya yang tadinya Allah ridho, Allah ganti karena menjadi kemurkaan terhadapnya. Allah murka terhadapnya, tapi pagi hari dia nyenengin hati emaknya, nyenengin hati bapaknya, senang ridho bapaknya. Allah mengalah kemurkaannya, Allah ganti menjadi keridhoannya. Oleh karena itu, apabila orang tua sudah tua, sakit, ya, seorang istri harus mendukung suaminya. Bang, rawatin bapak. Jangan pakai ngomong, bapak lu rawatin, gua mau perhatiin. Karena kewajiban seorang anak laki bakti sama orang tuanya, walaupun dia sudah menikah. Seorang istri yang solehah harus taat kepada suaminya. Idza nazarta saraka, bila kau memandang kepadanya nyenengin, tuh tandanya istri yang solehah. Kira-kira kita punya bini begitu gak? Pulang senyum, istri kita yang bilangin kita apa kira-kira duit baru kira? Gak dibagi duit baru apa? Seorang istri sambut suami pulang dengan wajah yang menyenangkan suaminya. Jangan cemberut. Wa iza amarta atau ake, kalau diperintah taat sama suami. Ya, selama tidak ngajak maksiat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jangan kamu taat kepada makhluk yang ngajak maksiat kepada Allah. Tetapi kalau perintah tidak ngajak maksiat, seorang suami kepada istrinya, istri harus taat. Ya, ada sebuah kisah. Kata suaminya, ya, Dek, kalau saya belum kembali ke rumah, saya tidak izinkan kau keluar rumah. Begitu kata suaminya. Pergilah dia. Orang tuanya sakit, dikabarin. Orang tuamu sakit, tengokin dah. Ya. Oh, kata suami saya nggak boleh keluar rumah. Datang lagi beberapa hari, bapakmu dalam keadaan sakarat, tengokin, bingung dia. Bapak sakit sakarat, suami bilang jangan keluar. Kirim utusan ke Rasul. Ya Rasul, gimana harus saya lakukan? Kirim salam sama Rasul. Ayo salam. Taati suamimu, ati zaujah. Tetap jangan keluar. Datang lagi, bapakmu meninggal dunia. Terakhir mau dikuburkan, tengoklah. Kirim ke Rasulullah. Kata Rasul, ati zaujah. Taati suamimu. Tetap sampai dikubur dia nggak keluar rumah. Ini istri yang solehah. Dengan asbab itulah ketaatan istri kepada suaminya, bapaknya diampunin dosa-dosanya. Enak kan dong? Kita kadang-kadang punya mantu, wah laki apaan begitu? Itu udah lagi. Kenapa harus taat kepada suaminya? Apa yang perintah taat? Wa iza amarta ata'aka, wa iza jita'aka habizat bima bihi wa nafsi. Kalau dia pergi nggak ada, jaga kehormatan, jaga harta suami. Makanya banyak penduduk neraka wanita karena kebanyakan melawan sama suaminya. Tuh, ngomong sama suami lebih keras,
diperintahkan tak mau sama suaminya sampai orang tuanya ngopenin dimarahin. Bapak baru orang tua lu mulu, Masya Allah. Jangan, justru seorang istri, Bang, nih kasih, bapak lagi sehat, bapak lagi sakit, nyak lagi sakit, nih anterin, ayo, begitu, jangan ditahan. Kenapa? Sekali lagi, seorang anak laki bakti kepada orang tua, tetap walaupun dia sudah berkeluarga. Namun seorang istri harus taat kepada suaminya bila dia telah berkeluarga. Tuh. Jadi punya orang tua yang perlu tenaga kita, openin orang tua kita. Ibadah kita hebat bagaimanapun, kalau nyakitin orang tua jangan harap baunya surga. Maka beruntung yang masih punya orang tua. Bapak usia sedang sakit, anak-anaknya ini ladang menuju surganya Allah Ta'ala. Apa? Urusin orang tua kita. Rahimah anbun hinalah man wajada, siapa orang mendapatkan orang tuanya sudah tua atau salah satunya, namun dia tidak disebati kepada kedua orang tuanya, tidak melayani kepada kedua orang tuanya, itu sungguh hinalah. Artinya apa? Kalau dia nggak bakti sama orang tuanya, orang tuanya murka terhadapnya, tidak akan masuk ke dalam surga. Orang tua sudah meninggal dunia, gimana? Ini caranya kita bakti sama orang tua sudah meninggal dunia. Doain orang tua kita. Lebih-lebih habis sholat, anis tuli wali-wali daik, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Syukur kepada Allah, ayu sholiyah fi kulli yaumin khamsa marrat. Sholat 5 waktu jangan ditinggal, itu tanda syukur kita ya Allah Ta'ala. Jangan ditinggal sholat. Kemudian bersyukur kepada orang tua, ayat walahuma fi kulli yaumin khamsa marrat. Doain orang tua kita setiap hari 5 kali. Doain orang tua kita yang melahirkan kita, mengandung kita, membaik kita, menafkahi kita. Di Polsek sampai punya jabatan, HRT, ingat orang tua kita. Dari mana ini? Orang tua doain. Jangan sampai lupa sama orang tua. Ya Allah, orang tua di alam kuburnya nungguin. Maka ziarah ke makamnya. Ana sumaya kunul bayin manzarah, menyenangkan bagi mayit, manzarahu man kana yuhibbu di dunia. Menyenangkan bagi mayit izazarahu, apabila berziarah kepadanya siapa? Man kana yuhibbu di dunia, orang yang dicintainya di dunia. Orang tua kita sama anaknya, begitu datang ziarah ke kubur, ucapkan salam, dengar orang tua kita bacain Fatihah, surah Yasin, zikir, tahlil, kira orang tua kita nggak minta apa-apa. Itu salah satu tertulis minal bari, termasuk anak yang bakti yang ziarah ke makam orang tuanya. Habis sholat doain orang tuanya. Habis sholat pegangnya HP, dikit-dikit HP, apapun HP, ada waktunya, ada waktunya. Ini anak-anak atau habis main, tenang gitu, jangan buru-buru pulang, doa dulu baru pulang, cakep, jaga akhlak. Ini banyak-banyak habis main kabur, sehingga begitu banyak kan, tugasnya main baca tinggal aja, jangan, jaga akhlak. Yang anak muda jaga akhlak. Ketika dibaca kita dengerin, baca doa kita angkat tangan. Doa mukhul ibadah, doa itu sumsumnya ibadah. Jangan pakai kabur, apalagi doa khatamul Quran. Ketika baca doa Quran, mengaminkan 4.000 malaikat mengaminkan doa kita. Doa maulid sangat indah doanya, doa mukhul ibadah. Jadi biasakan kalau kita habis main jangan buru kabur, doa udah selesai. Biasakan itu adab dan akhlak kita jaga. Nah, para jamaah sekalian, inilah satu bukti bahwasanya almarhum Marjilis mendidik anak-anak yang solihin, yang selalu ingat sama orang tuanya. Nggak kecil dia yang kayak gini, tapi mereka nggak sayang. Kenapa? Cinta kepada orang tuanya. Tahu balas budi terhadap orang
Orang tua nggak minta apa? Minta doa dari anak. Kumpulin kita semua, baca khatamul Quran, baca surah Yasin, tahlil sampai kepada mereka. Girang di alam kuburnya, mereka doain kita. Allahumma fil liman nawara qabrana. Ya Allah, ampunilah orang yang telah menyinari kubur kami, bersinar kuburnya. Saya bacakan doa Pak sampai kepada mereka. Tuh, kalau kata Wahabi bid'ah agak nyampe, Maulid bid'ah, takbir bid'ah, yang bid'ah masuk neraka. Memang mereka punya loh. Ya, dikit-dikit banyak YouTube makanya. Ngaji, pegang kitab. Banyak banget, hati-hati anak muda nih. Maulid bid'ah, bid'ah. Dikit-dikit tuh, salafus saleh yang tarekat ahli sunnah wal jamaah. Apa yang kita adakan semacam tahlil, ini adalah manfaat bagi mayit. Bukan hanya itu saja, kita pun mendapat doa dari ahli kubur. Allah liman nawara qabrana. Ya Allah, ampunilah orang yang telah menyinari kubur kami. Semoga almarhumin yang buatkan haul pada malam hari ini Allah terangi kuburnya, Allah tinggikan derajatnya, Allah ampuni segala kesalahannya, Allah luaskan kuburnya, dan kita semua yang hadir insya Allah dapat ampunan Allah. Sahabat Nabi kita Muhammad SAW, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Jadi kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.